Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih dipertemukan di hari yang cerah sedikit mendung ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan, NIM 230401863. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang pendidikan ABK Tunagrahita. Nah, sedangkan tunagrahita sendiri itu apa sih? Tunagrahita sendiri itu adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual di bawah rata-rata, sehingga anak tersebut itu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya akademik maupun tugasnya secara sosial. Tunagrahita ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan ini mereka yang masih dapat belajar, membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Yang kedua itu ada tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang ini anak atau mereka yang sedang sangat sulit untuk belajar menulis, membaca, dan berhitung. Namun anak tersebut masih bisa mendidik atau mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada tunagrahita berat. Tunagrahita berat ini anak tersebut memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain sebagainya. Tunagrahita ini karakteristiknya dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pada masa bayi, yang kedua masa anak-anak, yang ketiga masa sekolah, yang keempat adalah masa pubertas. Karakteristik khusus anak tunagrahita itu secara fisik itu anak tersebut sering memiliki atau disertai dengan kelainan fisik, baik sensorik maupun motorik. Nah, anak tunagrahita itu ya pasti mempunyai hambatan. Hambatan itu apa saja? Di sini hambatannya itu yang pertama adalah hambatan atau masalah dalam belajar. Pada dasarnya, anak yang memiliki kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata normal atau tunagrahita itu menunjukkan kecerdasannya rendah. Yang kedua itu adalah ada masalah penyesuaian diri. Hambatan sosial yang dialami tunagrahita itu disebabkan oleh hambatan kognitif mereka yang menyebabkan kesulitan dalam memahami norma sosial dan perilaku sesuai norma sosial yang ada. Yang ketiga itu ada gangguan bicara dan bahasa. Sesungguhnya keterampilan berbahasa yang diperoleh tunagrahita itu memiliki proses yang sama dengan anak-anak kita atau anak seperti kita ini, yaitu anak yang normal. Masalah kepribadian mereka itu tidak dapat mengontrol emosi, sehingga kepribadian mereka itu ikut terhambat. Nah, di sini dalam pembelajaran ini, pembelajaran anak tunagrahita yang pasti itu ada beberapa model. Yang pertama itu adalah model general education. Apa sih itu? Yaitu siswa-siswa tunagrahita itu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, kebutuhannya, ya, dengan kondisi anak tersebut. Yang kedua itu adalah resource class. Kurang lebih 50% waktu belajar diberikan atau dilakukan di kelas khusus. Tidak tidak dijadikan satu. Jadi anak ini terpisahkanlah dari anak-anak yang lain, sehingga tidak menjadi satu di dalam satu kelas. Yang ketiga itu ada separate kelas, di mana program ini memungkinkan anak tunagrahita untuk sewaktu-waktu ikut serta ke dalam kelas reguler pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi anak tunagrahita dengan model ini, anak itu bisa dijadikan satu dalam kelas reguler itu dalam bidang tertentu sesuai kebutuhan dan minatnya tunagrahita tersebut. Yang selanjutnya ada separate school. Separate school itu di mana program ini berbentuk lembaga atau sekolah yang secara khusus diperuntukkan bagi anak tunagrahita, yang merupakan bentuk sekolah atau lingkungan pendidikan yang benar-benar terpisah dari sekolah umum. Jadi
separatus school ini adalah dia mendirikan lembaga atau sekolah khusus untuk tunagrahita, jadi tidak dicampur-campur oleh anak-anak normal yang lainnya atau sekolah umum atau reguler lah. Yang keempat ada home or hospital. Program ini adalah bentuk alternatif pendidikan untuk anak tunagrahita yang mengalami perawatan kesehatan di rumah atau rumah sakit. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya itu ada pendidikan anak tunalaras. Apa sih tunalaras itu? Tunalaras itu adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, di mana tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, secara mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi yang dimaksud anak tunalaras adalah anak yang tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik, sehingga anak tersebut seenaknya melanggar norma dan lain sebagainya. Di sini faktor-faktor penyebab anak tunalaras itu adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal itu biasanya ada pada keturunan, psikologis, kondisi fisik, dan masalah perkembangan. Kalau faktor eksternal itu ada di faktor karena keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Seperti apa sih anak-anak tunalaras? Di sini ada ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama yaitu berani melanggar aturan yang berlaku, mudah emosi, sering melakukan tindakan agresif, cenderung membangkang, sering bolos, cenderung prestasi belajar dan motivasi yang rendah. Yang selanjutnya itu ada pendendam, oversensitif, suka mencela, sering berkelahi dan berontak. Pendidikan anak tunalaras ini, pendidikan anak yang berkebutuhan khusus tunalaras dapat diselenggarakan di SLB khusus untuk tunalaras, yaitu SLBE. Dalam pelaksanaannya, macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyelenggaraan bimbingan serta penjualan di sekolah reguler, menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus tunalaras jika mereka perlu belajar terpisah dari teman-teman satu kelas yang lainnya. Sekolah luar biasa atau SLB bagian tunalaras tanpa asrama yang ditunjukkan untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras yang proses belajarnya itu dipisahkan dengan teman yang lainnya karena dia itu mempunyai gangguan emosi dan gangguan perilaku yang dialaminya atau perilaku yang tidak normal, sudah cukup berat atau bahkan merugikan teman seusianya atau yang lainnya. Sekolah dengan asrama. Sekolah ini ditujukan bagi anak berkebutuhan khusus yang kenakalannya sudah terlalu berat sehingga mereka itu harus dipisahkan dengan teman ataupun orang tua mereka. Sekian dan terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan tentang tunagrahita dan tunalaras. Bila ada salah kata atau salah penyampaian atau ada kurang dari penjelasan saya, itu memang pastilah itu sangat kurang, sangat terbatas. Bisa dicari di Google atau di lainnya, itu pasti ada. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.